Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianti Dwi Safitri dari kelas 2 TNK dengan NIM 2134404. Pada video kali ini saya akan membuat program mengenai transformasi Fourier pada aplikasi Octave. Pada soal pertama, program MATLAB ini dibuat untuk menampilkan grafik sinyal yang merupakan penjumlahan dari dua sinyal sinusoidal dengan frekuensi yang berbeda. Pertama, vektor n didefinisikan sebagai rentang waktu dari 0 hingga 0,6 detik dengan interval 0,001 detik. Sinyal X kemudian dibentuk dengan menjumlahkan sinyal sinusoidal berfrekuensi 30 Hz dan 50 Hz. Sinyal ini diplot dalam warna merah. Grafik diberi judul sinyal X dan diberi label sumbu vertikal amplitudo, serta sumbu horizontal waktu. Batas sumbu grafik diatur dari 0 hingga 100 untuk sumbu X dan dari min 2 hingga 2 untuk sumbu Y untuk memastikan seluruh sinyal terlihat jelas. Program ini membantu dalam visualisasi dan analisis karakteristik sinyal gabungan tersebut. Adapun frekuensi sampling dari sinyal di atas adalah F sama dengan 1/0001 sama dengan 1000 Hz. Lalu untuk sinyal sinusoidalnya, frekuensinya adalah 30 Hz dan 50 Hz. Berikut merupakan program dan hasil programnya. Untuk soal nomor 2, diperintahkan untuk menambahkan sinyal di atas dengan sinyal derau dengan amplitudo 0,8. Gunakan perintah ren. Beri nama sinyal tersebut dengan Y, lalu tampilkan dan bandingkan sinyal Y dengan sinyal X. Gunakan perintah subplot agar kedua sinyal dapat ditampilkan secara serentak. Program MATLAB ini membuat dan menampilkan dua grafik sinyal. Pertama, vektor n didefinisikan sebagai rentang waktu dari 0 hingga 0,6 detik dengan interval 0,001 detik. Sinyal X dibentuk dengan menjumlahkan dua sinyal sinusoidal dengan frekuensi 30 Hz dan 50 Hz. Kemudian derau acak D dengan amplitudo 0,8 kali dari distribusi normal ditambahkan ke sinyal X untuk membentuk sinyal Y. Dua subplot dibuat untuk menampilkan kedua sinyal. Subplot pertama menampilkan sinyal X dengan warna cyan dan subplot kedua menampilkan sinyal Y yang sudah ditambahkan derau dengan warna magenta. Kedua grafik memiliki batas sumbu X dari 0 hingga 100 untuk menampilkan sampel. Perbedaan utama antara kedua sinyal adalah bahwa sinyal X adalah sinyal bersih tanpa gangguan, sedangkan sinyal Y mengandung derau acak yang membuatnya lebih bervariasi dan kurang halus dibandingkan dengan sinyal X. Penambahan derau ini mensimulasikan kondisi yang realistis di mana sinyal seringkali tercampur dengan gangguan atau noise. Sinyal Y dalam program tersebut mengandung derau karena ditambahkan komponen derau acak D ke sinyal asli X. Derau ini dihasilkan menggunakan fungsi ren yang menciptakan derau Gaussian dengan rata-rata 0 dan varian 1. Vektor D dibentuk dengan panjang yang sama seperti vektor waktu n dan faktor pengali 0,8 digunakan untuk mengatur amplitudo derau. Penambahan derau ini ke sinyal asli dilakukan melalui penjumlahan Y sama dengan X plus D yang menyebabkan sinyal Y menjadi versi dari sinyal asli yang telah terganggu oleh derau. Berikut hasil program dan programnya. Program MATLAB pada soal nomor 3 bertujuan untuk menghasilkan dan menganalisis sinyal dalam domain waktu dan frekuensi. Pertama, vektor waktu n didefinisikan dari 0 hingga 0,6 detik dengan interval 0,001 detik. Sinyal X dibentuk dengan menjumlahkan dua sinyal sinusoidal berfrekuensi 30 Hz dan 50 Hz. Derau acak D dengan amplitudo 0,8 ditambahkan ke sinyal X untuk membentuk sinyal Y. Kemudian transformasi Fourier cepat FFT dari sinyal X dihitung dengan resolusi 512 titik.
menghasilkan spektrum frekuensi X. Daya spektral PXX dihitung dengan sebagai perkalian X dengan konjugat kompleksnya dibagi dengan 512. Frekuensi F dihitung dengan rentang 0 hingga 1000. Program ini menampilkan 3 subplot. Pertama ada subplot menunjukkan hasil sinyal asli atau sinyal X. Kedua, subplot yang digunakan untuk menunjukkan sinyal yang terganggu oleh derau atau sinyal Y. Dan subplot ketiga menunjukkan spektrum daya PXX dari sinyal asli dan dalam domain frekuensi. Sinyal asli X terlihat bersih, sedangkan sinyal Y mengandung derau. Spektrum daya PXX memperlihatkan komponen frekuensi utama dari sinyal asli, yaitu pada 30 Hz dan 50 Hz yang terlihat sebagai puncak pada grafik frekuensi. Fungsi plot f, PXX dalam kurung 1 hingga 512 menampilkan spektrum daya dari sinyal X dalam domain frekuensi. Plot ini memvisualisasikan bagaimana energi sinyal tersebar di berbagai frekuensi, dengan F sebagai vektor frekuensi dari 0 hingga 1000 dan PXX sebagai densitas spektral daya. Ini membantu mengidentifikasi komponen frekuensi domain dalam sinyal seperti puncak pada 30 Hz dan 50 Hz pada sinyal asli. Berikut merupakan hasil programnya. Pada soal nomor 4, gunakan cara yang sama untuk mengonversi sinyal Y dan bandingkanlah hasil dengan percobaan nomor 3. Beri nama sinyal Y dengan PYY, bandingkan pula hasilnya dengan hasil percobaan pada nomor 1 dan nomor 2. Pada domain mana sinyal mudah diamati, berikanlah kesimpulan Anda. Berdasarkan program, sinyal yang lebih mudah diamati pada domain frekuensi karena sinyal pada domain frekuensi lebih terfokuskan pada frekuensi-frekuensi yang ada. Jika diamati dalam domain waktu, sinyal mendapat pengaruh dari derau. Oleh karena hal ini, diketahui bahwa untuk mengamati sinyal dengan adanya pengaruh derau, maka lebih mudah diamati dalam domain waktu. Akan tetapi, jika mengamati sinyal yang terpengaruh oleh daya, maka akan lebih mudah diamati dalam domain frekuensi. Untuk perbandingan dari program pada soal nomor 5 dan soal nomor 6, melalui hasil yang telah didapatkan, diketahui bahwa sinyal hasil invert menjadi kembali ke bentuk sinyal awal. Akan tetapi, yang menjadi pembeda adalah sinyal X telah mengalami perbaikan melalui sinyal XI. Terlihat bahwa terjadi penurunan amplitudo dari 2 pada sinyal X asli menjadi lebih besar dari 0,5 namun lebih kecil dari 1. Hal ini terjadi diakibatkan oleh proses penghilangan sinyal derau pada domain frekuensi melalui threshold sebagai batas pendeteksi amplitudo sinyal derau. Berdasarkan soal praktikum di atas, dapat disimpulkan bahwa transformasi Fourier merupakan teknik untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Pada praktikum ini, transformasi Fourier digunakan dalam proses konversi sinyal berdomain waktu ke domain frekuensi sehingga dapat dilakukan analisis sinyal untuk dua domain yang berbeda. Diketahui bahwa sinyal lebih mudah diamati pada domain frekuensi karena sinyal pada domain frekuensi lebih terfokuskan pada frekuensi-frekuensi yang telah ada. Namun, jika diamati dalam domain waktu, sinyal akan mendapat pengaruh dari derau. Oleh karena itu, diketahui bahwa untuk mengamati sinyal dengan adanya pengaruh derau, maka akan lebih mudah diamati dalam domain waktu. Akan tetapi, jika mengamati sinyal yang terpengaruh daya, maka akan lebih mudah diamati dalam bentuk frekuensi. Selain itu, didapatkan hasil invert dari X1 XI ke X yang diketahui bahwa terjadi penurunan nilai amplitudo. Penurunan nilai amplitudo ini terjadi akibat sinyal derau yang dihilangkan. Sekian, terima kasih.